Perjalanan mudik sudah dilarang, bahkan juga sudah ada penyekatan, tapi setidaknya yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu ada 1,2 juta orang tetap mudik meninggalkan wilayah Jakarta, Jabodetabek menuju daerah lain di Pulau Jawa, Sumatera dan sekitarnya. Larangan halal bihalal secara langsung juga tidak sepenuhnya diindahkan. Peningkatan kasus terlihat di wilayah Sumatera, pemerintah harus mengambil langkah cepat mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 setelah Lebaran. Dan juga terutama memastikan tenaga kesehatan dan fasilitas rumah sakit di daerah mencukupi. Ini akan menjadi topik diskusi malam ini. Sudah bergabung para narasumber saya secara virtual. Yang pertama saya sapa Brigjen TNI Purnawirawan Alexander K. Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alex, selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung. Ada Profesor Zubairi Jurban juga, Prof. Beri, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Pak Heru Aryadi. Pak Heru adalah Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia. Pak Heru, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Selamat Idul Fitri bagi Bapak-Bapak sekalian yang merayakannya. Saya langsung saja yang pertama ke Pak Alex. Pak Alex, langsung saja saya tahu pasti teman-teman di Satgas sudah siap, sudah berupaya mengantisipasi segala halnya dengan pencegahan mudik, tapi toh juga masih ada yang lolos. Saat ini yang sedang disiapkan oleh Satgas apa Pak Alex? Ya, jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Satgas COVID-19, Letnan Jenderal Doni Monardo, bahwa persiapan kita dalam antisipasi apakah harus mudik ataupun harus balik, ini sudah dilakukan dari beberapa waktu yang lalu. Dan persiapan ini melibatkan seluruh kementerian, lembaga yang ada. Jadi semua ini sudah disusun dengan baik. Bahkan Kementerian Perhubungan sudah melakukan survei, walaupun ada larangan tetap aja ada 7% itu yang mudik. Sehingga kita sudah mengetahui bahwa moda angkutan mobil, kendaraan bermotor yang terbanyak, ini sudah kita antisipasi. Termasuk juga 30% itu ada pergi ke Jawa Tengah, 20% ke Jawa Barat, dan sisanya ada ke Sumatera. Persoalannya adalah bahwa di dalam situasi sekarang ini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, bahwa negara tetangga kita kenaikan kasus dan kemudian ditemui varian baru. Dan ini juga sudah dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa ada varian baru. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera. Yang kedua, bahwa terjadi kenaikan kasus di Pulau Sumatera. Nah, kenaikan kasus ini sudah melebihi dari ekspektasi biasanya. Terjadi kenaikan 27,22% di dalam menyumbang kontribusi angka kesakitan secara nasional. Oleh karena itu, ini yang harus dijaga. Seperti apa yang disampaikan Kasatgas, bahwa jangan terjadi permainan pingpong. Artinya, jangan sampai di Sumatera naik, Jawa melandai, kemudian setelah Lebaran, Jawanya naik, Sumatera tetap naik. Oleh karena itu memang ada beberapa protokol yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan melalui berbagai rapat koordinasi. Bahkan hari ini juga ada rapat koordinasi, yaitu melakukan penyekatan dan testing. Dan kemudian dilanjutkan dengan kontak tracing. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan rapid test antigen, kemudian menyiapkan tracer di berbagai penyekatan termasuk juga yang utama di Bakuni dan kemudian beberapa di rest area jalan tol. Yang prinsipnya adalah bahwa mereka yang datang tidak dilengkapi dengan dokumen, yaitu surat pemeriksaan PCR ataupun rapid test antigen, maka mereka akan diperiksa. Dan kalau sudah diperiksa, maka akan ada strategi, yaitu apakah mereka akan dikarantina, mengurangi risiko penularan, atau mereka diisolasi untuk mengurangi risiko penularan bagi mereka yang sudah terkonfirmasi ataupun yang kontak erat. Jadi dalam hal ini juga melalui PPKM skala mikro ini juga akan ditingkatkan melalui lurah ataupun kepala desa agar rumah tangga ataupun RW bisa melihat dan mengatur lalu lintas orang yang keluar dan masuk. Dan kalau mereka ada pendatang baru sebagai arus mudik balik, maka itu harus dikarantina. Dan dalam hal ini minimal 5 hari. Jadi bagi mereka yang sakit tentu akan masuk ke rumah sakit. Dan bagi mereka yang bergejala tentu nanti di PPKM skala mikro di situ ada tim puskesmas akan melanjutkan follow up-nya. Yang penting adalah harus ada deteksi dini. Harus ada pelacakan.
agar yang kontak erat tidak sakit. Kenapa? Kalau di hulu ini tidak bisa kita kelola dengan baik, penyekatan tidak bisa kita kerjakan dengan baik, maka akibatnya nanti rumah sakit akan penuh. Oke. Oleh karena itu, ini kita belajar dari tahun lalu. Tahun lalu, libur panjang, itu semua meningkatkan kasus di hilir dan di hulu di rumah sakit meningkat. Sehingga ini menjadi kerja kita semua, dan kita minta kepada ketua-ketua RT, ketua-ketua RW, bagi mereka yang mudik, yang kembali supaya tetap ada pengendalian. Kita tahu kalau mereka mudik pasti akan titipkan kunci kalau mereka meninggalkan rumahnya, termasuk juga rumah kontrakan. Oleh karena itu, ketua RT, ketua RW di bawah kendali posko desa ataupun posko kelurahan harus mengintensifkan untuk mengendalikan mereka yang datang dan mereka yang keluar. Dan kemudian di penyekatan termasuk juga di rest area, bagi mereka yang tidak mempunyai dokumen lengkap, tentu akan dilaksanakan testing. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan rapid test antigen, kemudian Satgas juga menyiapkan tim tracing untuk bisa melakukan pelacakan kontak dan sekaligus juga testing. Oke, saya ke Prof. Zubairi Jurban sekarang. Prof. Zubairi, yang saat ini menjadi perhatian, perhatian oleh media dan juga banyak pihak adalah kondisi di daerah sekarang. Tadi juga sudah saya mengutip dari pernyataan Pak Alex, saat ini peningkatan di Sumatera, harapannya tidak pingpong, jadi Sumatera naik kemudian Jawa nanti naik setelah arus balik terjadi. Saat ini informasi dari teman-teman dokter soal kondisi di daerah seperti apa, Prof? Prof. Beri, mohon maaf, saya tidak bisa mendengar jelas suara Anda. Iya, mohon maaf, kami tidak bisa dengar. Nanti kami akan coba memperbaiki komunikasinya. Sekarang kita jeda dulu, Bapak-Bapak, sambil memperbaiki komunikasi. Tetap di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas soal antisipasi memburuknya pandemi setelah Idul Fitri. Saya ke Pak Heru sekarang, Pak Heru Aryadi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia. Pak Heru, bagaimana dengan mereka rumah sakit di daerah? Sudahkah ada persiapan khusus yang dilakukan, Pak Heru? Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya. Pada saat awal tahun 2021, Pak Menteri Kesehatan telah mengimbau kepada seluruh rumah sakit tempat rujukan COVID agar meningkatkan kapasitas tempat tidurnya sebesar 40%. Waktu itu memang di bulan Januari 2021 memang kenaikannya terus tinggi ya, di atas 10.000. Nah, alhamdulillah banyak rumah sakit yang sudah bisa memenuhi peningkatan kapasitas. Jadi kalau saya sampaikan di sini, rumah sakit rujukan COVID itu jumlahnya 918 rumah sakit. 512 diantaranya adalah rumah sakit daerah. Nah, dengan semakin melandainya dari Januari ke Mei ini, bornya setelah ditingkatkan 40% tempat tidurnya, bornya menjadi 35%. Ya, ini kemudian juga di akhir April begitu keluar kebijakan bahwa mudik dibolehkan tetapi dalam aglomerasi, tetapi juga ada yang pulang mudik mendahului tanggal 6 itu, sehingga kami harus mengingatkan teman-teman kami yang ada di daerah tentang kesiapan ini. Dan feedback yang diberikan kepada kami dari daerah, ini ternyata SDM-nya siap, ruangannya siap, kemudian APD-nya siap, dan bahan medis habis pakainya juga siap. Jadi kami mudah-mudahan nanti yang seperti disampaikan oleh Dr. Alex tadi bahwa di hulunya bisa ditangani dengan baik sehingga ini yang dealer tidak merasa kebobolan, tidak merasa kewalahan. Iya, Pak Heru, bagaimana dengan kondisi di Sumatera saat ini? Beberapa waktu lalu kan pada saat konferensi pers, Menteri Airlangga mengatakan ada peningkatan tajam, bornya bahkan sudah lebih dari 50%. Per hari ini seperti apa? Ya, secara umum memang ada kenaikan yang bermakna.
tapi di atas 60% kan. Oke. Kita juga menandai bahwa di atas 80% itu merah, antara 60 sampai 80 itu kuning, kemudian di bawah 60 hijau. Nah, sementara yang Jawa itu rata-rata masih hijau, di Sumatera memang masuk ke zona kuning. Gitu. Tapi kami optimis untuk bisa menangani sepanjang sekali lagi di hulunya juga ditangani dengan baik. Oke, di hulunya berarti? Ya, tracing testingnya juga, artinya juga perlu 3M di masyarakat harus patuh, kemudian 3T-nya di masyarakatnya juga harus dikendalikan dengan baik. Kalau kita bicara soal rumah sakit di daerah itu tidak hanya perkara untuk ketersediaan tempat tidurnya saja, tapi fasilitas-fasilitas penunjangnya sejauh ini seperti apa? Tentu saja kita tidak mengharapkan akan terjadi tsunami pandemi seperti yang di India. Tapi realnya seperti apa sekarang Pak? Supaya semua sama-sama bisa membantu dan masyarakat kemudian menjadi lebih aware. Ya, memang seperti yang disampaikan tadi bahwa di hilir maka harus mempersiapkan ruangan kemudian SDM-nya, baik dokter, perawat, dan sebagainya, kemudian obatnya, kemudian medis dan sebagainya. Nah, pemeriksaan pendukung lainnya juga harus kita siapkan. Kebetulan di daerah itu, beberapa daerah meskipun tidak banyak, itu ada laboratorium kesehatan daerah yang bisa mendukung operasional ini. Jadi kita saling memberikan, saling mengisi lah. Oke. Yang pasti dari Arsada, rumah sakit di daerah mengatakan sudah siap, sudah melakukan penambahan kapasitas tempat tidur seperti yang juga sudah diminta oleh Menteri Airlangga. Saya sekarang ke Prof. Zubairi Jurban, sudah bergabung sekarang melalui telepon. Prof. Beri, sejauh ini seperti apa Prof? Bagaimana informasi dari teman-teman di daerah Prof terkait persebaran COVID-19, terutama di masa mudik sekarang? Iya, kelihatannya masih lumayan bagus. Jadi kalau menurut teman-teman keterisian di daerah masih lumayan. Kalau Jakarta apalagi, Jakarta rata-rata masih kurang dari 50% keterisiannya. Jadi dan kalau melihat juga dari positivity rate untuk kalau Jakarta sih rendah di bawah 10%, kalau yang di luar Jakarta memang agak tinggi 23%. Namun artinya sekarang ini masih bisa dikatakan aman, namun memang kita antisipasi ke depannya yang lebih penting. Betul. Antisipasi sekarang ke depannya terutama yang seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Alex dan Pak Heru di hulunya. Berkaitan sama seperti yang sudah beberapa kali kita diskusikan, ini soal tracing dan testing menjadi kunci sekarang ya Prof ya? Tetap di situ kuncinya. Iya, terus khususnya hari ini yang di PCR-nya mungkin karena Lebaran ya, ada 14.000, jadi mungkin perlu segera ditambah lagi. Semestinya segera ditambah lagi. Prof. Beri, kalau misalnya kita melihat dengan kondisi nakes saat ini di daerah seperti apa Prof? Menurut teman-teman ya di Surabaya dan di Jogja, mereka lumayan kondisinya sekarang, jadi masih sekarang ini dikatakan tidak terlalu seberat Februari yang lalu. Tidak seberat ini, tapi persiapan dengan katakanlah sudah ada varian baru yang masuk di beberapa daerah dan tentu itu juga menjadi concern dari Satgas juga. Iya tentu, jadi yang baru tentu menjadi concern, memang lebih mudah menular. Jadi kan kalau dibandingkan kalau kita takut sama India kan ada beberapa hal. Jadi pertama virusnya ternyata sekarang sudah masuk. Yang kedua mengenai kita sudah ada. Yang ketiga tapi kalau di India relasi penduduknya jauh lebih padat dan ventilasinya nggak terlalu bagus. Bandingnya Indonesia itu yang paling padat penduduknya itu nyatanya yang paling rendah. Jadi kita masih ada banyak harapan di situ.
Oke, baik. Baik. Lebih banyak di Indonesia dari persentasenya dibandingkan dengan India. Oke. Intinya tracing, testing tetap menjadi kunci, kesadaran masyarakat juga tetap menjadi kunci. Bagaimana dengan mereka yang sudah mulai kendor nih Prof, sekarang sudah banyak beberapa kali kami mewawancara orang, sudah ada juga surveinya, sudah mulai kendor dengan protokol kesehatan Prof. Iya, ini memang harus, kan ini kaitannya dengan manusia, dengan human behavior itu, yang mula-mula tahu, kemudian paham, kemudian perilaku baik. Nggak lama kemudian mereka bisa balik lagi ke perilaku awal yang tidak begitu paham. Nah, untuk itu perlu edukasi berulang-ulang, kerjasama dengan media massa, semua cara memang harus terus dikerjakan, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, artinya public opinion maker dari dokter maupun dari Oke, baik. Semuanya memang harus ditingkatkan. Baik, jangan lengah intinya begitu ya. Prof. Zubairi Jurban, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih Prof, sayang sekali komunikasi kita kurang lancar malam hari ini, tapi terima kasih. Kita sekarang jeda dulu, setelah jeda saya akan ke Pak Alex, bagaimana pastinya pemerintah bisa mengawasi ada 5 hari karantina yang wajib dilakukan bagi seluruh pemudik, terutama di wilayah ibu kota. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Masih ada 2 narasumber yang bergabung bersama saya malam hari ini terkait kita membahas antisipasi lonjakan COVID-19 setelah Lebaran nanti. Saya ke Pak Heru Aryadi lagi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia. Pak Heru, tadi Anda mengatakan tracing testing menjadi kunci. Kalau berkaitan dengan fasilitas tracing testing di daerah, seperti apa Pak Heru untuk memastikan juga bahwa upaya pencegahan juga berlangsung dari hulu? Ya, sebelum bicara tracing testing, pada dasarnya kan manusia itu makhluk sosial. Jadi dorongan untuk silaturahimnya memang sangat kuat. Sementara sudah 1 tahun di silaturahminya melalui physical distancing. Apalagi sudah ada program vaksinasi, mungkin masyarakat merasa relatif lebih aman. Ini yang perlu diantisipasi. Jadi belum sampai pada tracing and testing. Oke. Edukasi pada masyarakat yang intinya. Kemudian tracing dan testing kalau sepanjang reagen dan apanya itu terpenuhi, itu saya kira tidak ada masalah. Karena sebetulnya kita punya pengalaman 1 tahun COVID lebih ya. Sehingga memanage sebuah program ini sudah punya pengalaman paling tidak. Itu barangkali. Oke. Artinya fasilitas tracing testing di daerah sejauh ini juga tidak ada masalah Pak Heru ya? Dan sudah siap relatif siap ya. Oke, relatif siap. Baik, saya ke Pak Alex sekarang. Pak Alex, sekarang kita akan memasuki yang babak yang baru sekarang, babak pengawasan terhadap mereka yang baru pulang mudik. Tadi juga Anda sudah mengatakan wajib karantina 5 hari. Memastikan ini terawasi dengan baik. Oke, kalau misalnya di Jakarta mungkin bisa koordinasi dengan RT RW, tapi misalnya di area padat dan lain sebagainya, bagaimana ini pengawasan bisa dijalankan dengan baik? Ya, jadi sebagaimana beberapa kali sudah disampaikan bahwa pengendalian pengawasan ini tidak hanya dalam soal arus mudik ataupun arus balik, tetapi juga kita harus mengawasi penyebaran kasus pusat perbelanjaan dalam situasi Lebaran. Kemudian kita juga mewaspadai penyebaran kasus di tempat wisata, walaupun yang datang ke tempat wisata itu orangnya terbatas dan hanya di daerah tersebut. Kita juga harus mewaspadai tempat ibadah. Dan kemudian juga kita baru melihat mewaspadai mereka yang arus balik. Jadi arus balik ini ada yang lintas provinsi, lintas kabupaten. Dan kemudian juga kita juga harus memperhatikan mereka yang datang dari luar negeri.
Dan semua ini sudah diatur melalui surat edaran Satgas nomor 8 dan nomor 12. Dan kemudian penyekatan ini sudah kita laksanakan mulai hari ini dengan persiapannya, dan kemudian di tanggal 15 itu akan sudah dilaksanakan. Yang penting adalah semua mereka yang tidak punya dokumen lengkap mengenai pemeriksaan maka harus di testing. Mereka yang positif ataupun mereka yang erat akan dipisahkan. Dan kemudian juga kita akan menyiapkan juga satu isolasi bagi mereka yang tidak mempunyai tempat oleh karena kasusnya sudah positif. Dan kemudian juga yang paling penting adalah di RT dan di RW. Jadi RT dan RW ini harus tingkatkan kapasitasnya, kemampuannya di dalam mengendalikan pandemi di bawah pimpinan posko desa ataupun posko kelurahan. Dan RT dan RW ini harus bisa mengendalikan mereka yang sudah diputuskan dan ditetapkan untuk karantina. Inilah yang disebut dengan strategi micro lockdown. Jadi micro lockdown ini artinya tidak menutup satu desa penuh, dan tidak juga satu kecamatan, tapi adalah RT-RT yang di mana jumlah kasusnya cukup signifikan. Misalnya RT tersebut lebih dari rumah tangga dinyatakan positif ataupun kontak erat, maka dia zonasi merah. Maka di sini akan ada PPKM level rumah tangga. Dan kita minta ketua RT, tokoh masyarakat harus turun langsung. Babinsa, Kaptipmas ikut mengawasi. Demikian juga kalau nanti dalam satu RT ada 6 sampai 10 rumah, misalnya ini masuk zona oranye. Tapi bagi RT dan RW yang tidak ada kasus dan tidak mudik, maka dia termasuk zonasi hijau. Tapi kalau misalnya di dalam RT itu ada 6 rumah tangga yang pulang mudik dan kemudian nitipkan kunci rumahnya dan sekarang balik, RT akan mengetahui bahwa mereka pulang. Dan RT akan mengatakan bahwa Anda harus ada di rumah dan tidak melakukan aktivitas, dan kemudian nanti akan ada tim kontak tracing yang akan memonitor dan mengamati. Jadi di sini peran serta dari tokoh masyarakat, dari tokoh desa, kelurahan sangat penting. Tidak semata-mata hanya Satgas saja, tapi dari masyarakat. Kita mengapresiasi mereka yang tidak pulang mudik. Mereka sebenarnya adalah yang bisa menjaga penularan dan menjaga bertambahnya angka kesakitan. Dan oleh karena itu, jadi catatan kita bagi mereka yang tidak mudik ini merupakan satu kebanggaan kita, mereka masih bisa mentaati aturan. Tapi bagi mereka yang mudik dan kembali, kita juga harus minta agar mereka juga taat kepada aturan untuk menjaga keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, dan termasuk juga keselamatan tetangganya dan juga seluruh masyarakat. Inilah yang mungkin harus kita lihat, sehingga signal epidemiologi yang mengarah kepada penularan yang tadi bisa kita hambat. Jangan sampai terjadi muncul kluster-kluster yang masif. Ini yang harus kita hambat sekali. Sehingga kalau misalnya di hilir ini dan di hulu ini bisa kita kendalikan dengan baik, maka pelandaian akan bisa terjadi dalam cepat. Walaupun penularan masih ada, tapi paling tidak kita bisa mendeteksi agar mereka yang sakit tidak menjadi sakit berat. Ini yang harus kita jaga. Bisa saja mereka sakit, tapi jangan sampai jadi sakit berat. Yang sakit menularkan kepada yang sehat. Mereka yang kontak erat harus di tracing. Oleh karena itu, kontak tracing tidak boleh turun kapasitasnya. Kalau kontak tracing tidak boleh kapasitasnya turun, maka testing juga tidak boleh turun. Sehingga tes antigen harus ditingkatkan kapasitasnya. PCR disediakan. Termasuk juga di luar Jakarta. Jadi kita hanya tidak berbicara di Jakarta. Termasuk kota-kota lain. Kita menjaga Pulau Jawa dan kemudian juga mengawasi Pulau Sumatera. Kita lihat kasus di Sumatera naik, dan oleh karena itu ini harus kita kendalikan. Jangan terjadi nanti Sumatera naik, akibatnya nanti Jawa naik, dan akibatnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera nanti di luar kendali. Ini yang harus kita waspadai bersama, dan ini tidak bisa dikerjakan oleh Satgas sendiri tanpa partisipasi masyarakat, tanpa kerelaan masyarakat, baik yang mudik maupun yang tidak mudik. Harus bersama-sama untuk menerapkan 3M, dukung 3T ada di tempat tersebut. Dan bagi pelaku, ini juga
harapkan seluruh mereka yang ada di posko desa dan di posko kelurahan sama puskesmas itu kita harus mengeluarkan energi yang cukup besar untuk bisa melaksanakan 3T. Baik. Kontak tracing tidak bisa ditawar-tawar. Oke, baik, Testing baik. harus dikerjakan. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Alex. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Besok arus balik sudah akan dimulai. Informasi dari teman-teman yang di lapangan seperti itu. Terima kasih Pak Alex malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Ada Pak Heru juga, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Ya.